Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang iman kepada Nabi dan Rasul. Iman kepada Nabi dan Rasul adalah meyakini bahwa Nabi dan Rasul manusia utusan Allah yang diperintahkan untuk menyampaikan kabar gembira dan ancaman di muka bumi. Beriman kepada Nabi dan Rasul artinya mempercayai segala ajaran, baik lisan maupun tindakan sebagai teladan para Nabi dan Rasul. Perbedaan Nabi dan Rasul. Nabi adalah seseorang utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, pembawa ajaran agama yang dibawa Rasul sebelumnya. Sebutan lain untuk Nabi adalah orang yang menyampaikan berita gembira, basyir, dan pembawa peringatan, nazir. Sedangkan Rasul adalah utusan atau sering disebut al-mursalun, orang-orang yang dikirim dalam Al-Quran. Rasul adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengajarkan agama atau wahyu baru pada masyarakat umum. Nabi tidak diperingatkan untuk menyampaikan wahyu yang diterima pada umat, sedangkan Rasul menerima wahyu untuk dirinya sendiri dan menyampaikan kepada umatnya. Tugas Nabi dan Rasul. Tugas Nabi yaitu menyerukan iman kepada Allah dan mengesahkannya, menyerukan iman kepada hari akhir dan hari pembalasan, menerangkan syariat demi keselamatan dan kebahagiaan manusia di bumi dan di akhirat. Tugas Rasul yaitu menyeru makhluk untuk hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyampaikan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala pada umat, menunjukkan dan membimbing manusia ke jalan yang lurus, menjadi teladan yang baik, memperingatkan manusia mengenai hari akhir, memalingkan perhatian manusia menjadi lebih fokus pada kehidupan akhirat, menyatakan alasan untuk tidak membantah Allah Subhanahu wa ta'ala pada manusia. Sifat-sifat Rasul yaitu as-siddiq, merupakan sifat wajib bagi Rasul yang pertama dan artinya selalu benar dan jujur, sebab Rasul tidak akan pernah berbohong dengan orang lain. Yang kedua, amanah. Sifat wajib para Rasul yang kedua ialah al-amanah, artinya dapat dipercaya. Hal ini ditunjukkan dari setiap perkataan dan perbuatan Rasul yang pastilah dapat dipercaya. Rasulullah SAW tidak akan ingkar terhadap perbuatan maupun perkataan yang ia lakukan dan ucapkan. Yang ketiga, at-tabligh. Sifat wajib Rasul ketiga yang dapat dijadikan teladan selanjutnya ialah at-tabligh, yang berarti menyampaikan. Rasul selalu menyampaikan wahyu dari Allah untuk semua umat muslim, tidak berhenti pada keluarga dan sahabatnya sendiri. Sebab menyampaikan wahyu dari Allah adalah umat manusia merupakan tugas untuk Rasul yang wajib dilaksanakan. Yang keempat, al-fatonah. Al-fatonah berarti memiliki kecerdasan. Ini adalah sifat wajib dan mutlak bagi Rasul. Hal ini mengingat kecerdasan dibutuhkan untuk menyampaikan wahyu bagi umat manusia, sebab tugas yang harus dilakukan oleh Rasul tidaklah mudah sehingga memerlukan kecerdasan untuk melewati dan menyelesaikan berbagai rintangan juga masalah. Mukjizat para nabi dan Rasul. Nabi Muhammad SAW merupakan nabi terakhir umat Islam. Nabi Muhammad memiliki mukjizat yaitu mampu membelah bulan. Yang kedua, Nabi Isa alaihissalam. Salah satu mukjizat Nabi Isa alaihissalam yaitu mampu menghidupkan burung yang terbuat dari tanah liat atas izin Allah. Yang ketiga, Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihissalam menerima mukjizat dapat berbicara dengan hewan, menundukkan angin, serta memiliki bala tentara dari kalangan hewan, jin, dan manusia. Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus merupakan nabi yang dikenal dengan mukjizat yang diberikan keselamatan saat ditekan ikan paus. Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam diberikan mukjizat mampu membelah Laut Merah yang mampu menggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Nabi Daud alaihissalam. Mukjizat Nabi Daud alaihissalam yaitu ketika Nabi Daud membawa kitab Zabur, suaranya mampu membuat orang sakit sembuh, membuat air dan angin menjadi tenang, serta bukit-bukit memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Idris yaitu menjadi manusia pertama yang dapat membaca dan menulis dengan pena. Nabi Idris juga pernah melihat surga dan neraka. Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh menerima mukjizat mampu membawa perahu dengan panjang 300 hasta dan 500 hasta, sehingga manusia dan binatang yang di dalam perahu dapat selamat
dari peristiwa banjir yang sangat dahsyat.